Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Restu Ananda, kelas 11 MIA 3 nomor urut 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Ia disebut dengan gelar Muawiyah I. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 602 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Bernama lengkap Muawiyah bin Abu Sufyan. Orang tua Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, anak Yazid bin Muawiyah, meninggal 680 Masehi di Damaskus, Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Ia disebut dengan gelar Muawiyah I. Yang kedua yaitu latar belakang Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir 2 atau 4 tahun sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Nama Umayyah itu berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf, yaitu seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Muawiyah memang memiliki cukup unsur-unsur yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliyah, karena ia berasal dari keluarga bangsawan, serta mempunyai cukup kekayaan dan 10 orang putra-putra yang terhormat dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki ketiga macam unsur-unsur ini di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kekuasaan. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Manaf. Sebagai keturunan Abdi Manaf, Muawiyah mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir di zaman jahiliyah. Ia menganut agama Islam pada hari penaklukan kota Mekah pada tahun 629 Masehi bersama-sama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Dengan demikian teranglah bahwa Bani Umayyah itu adalah orang-orang yang terakhir masuk agama Islam dan juga merupakan musuh-musuh yang paling keras terhadap agama ini pada masa-masa sebelum mereka memasukinya. Tetapi setelah masuk Islam, mereka dengan segera dapat memperlihatkan semangat kepahlawanan yang jarang tandingannya, seolah-olah mereka ingin mengimbangi keterlambatan mereka dengan berbuat jasa-jasa yang sangat besar terhadap agama Islam, dan orang-orang lupa kepada sikap dan perlawanan mereka terhadap agama Islam sebelum mereka memasukinya. Mereka benar-benar telah mencatat prestasi yang baik dalam peperangan yang dilancarkan terhadap orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengakui menjadi nabi serta orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketiga, masa khalifah. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, Muawiyah bertemu dengan Hasan dan Husain di Kufah. Di kota inilah Hasan dan Husain beserta orang banyak membayat Muawiyah menjadi khalifah. Tahun itu dinamakan Am al-Jama'ah atau Tahun Persatuan, karena kaum muslimin bersatu kembali di bawah pimpinan seorang khalifah. Pada akhirnya, Hasan tidak mampu melawan Muawiyah. Selanjutnya, ia menyerah dan mengakui supremasi Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat, yaitu dari Kas, provinsi Kufah, dan 1 distrik dari Persia menjadi hak Hasan, serta Muawiyah tidak diperkenankan mencaci maki Ali bin Abi Thalib dalam sholat. Dengan demikian, Muawiyah memasuki Kufah sebagai pemenang. Mulailah ia membentuk imperium baru dinasti Umayyah.
Sejak saat itu, babak baru dalam sejarah pemerintahan Islam. Periode Khulafaur Rasyidin berganti dengan dinasti Umayyah yang berkuasa tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Di masa kepemimpinan Muawiyah, banyak sekali kemajuan-kemajuan, khususnya di bidang administrasi, seperti mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Hatam, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barit, mendirikan kantor percetakan mata uang, dan sebagainya. Selain di bidang administrasi, kebudayaan Islam di zaman itu juga berkembang pesat. Di antara kebudayaan yang mengalami perkembangan antara lain seni sastra, seni rupa, seni-seni suara, seni bangunan, seni ukir, dan lain sebagainya. Pada masa ini, telah banyak bangunan hasil rekayasa umat Islam dengan mengambil pola Romawi, Persia, dan Arab. Pada masa pemerintahannya, Muawiyah banyak menaklukkan wilayah barat dan Afrika Utara. Adapun untuk wilayah timur, dia hanya mengukuhkannya karena sebelumnya telah berhasil ditaklukkan. Muawiyah mengubah kekhalifahan menjadi kesultanan. Dia berusaha keras supaya sepeninggalnya nanti umat Islam bersedia membayat putranya Yazid. Muawiyah banyak mendirikan kantor baru guna menunjang operasionalisasi pemerintahannya. Di masanya, Muawiyah banyak menghadapi pemberontakan yang dilakukan golongan Khawarij dan Syiah, namun ia berhasil memadamkannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah berkuasa selama 20 tahun, Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah. Posisinya digantikan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Ketika Muawiyah menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, Yazid tidak berada di Damaskus. Sebelum meninggal, Muawiyah menyerahkan wasiat kepada Dahak bin Qais dan Muslim bin Utbah untuk disampaikan ke Yazid. Dia sangat khawatir akan keberadaan para penentangnya, di antaranya Imam Husain As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Muawiyah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Sekian presentasi saya tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.